Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita telah dilangkahkan kembali ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita perdengarkan kembali sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang fadilah salat berjamaah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala orang yang pergi ke masjid pada malam hari. Namun pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, barulah kita mengetahui pahala itu, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa ada kesusahan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku ialah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain menyebutkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid itu laksana taman-taman surga. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian untuknya bahwa ia seorang mukmin. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, setelah itu ia duduk di tempat sholatnya sambil menunggu sholat berikutnya, maka
dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan sebesar-besar pahala seorang dalam sholat berjamaah adalah yang paling jauh jarak perjalanannya ke masjid, karena setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu riwayat bahwa para sahabat akan suka memperpendek langkah-langkah mereka ketika pergi ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah azan, kemudian pergi ke masjid ketika matahari panas atau terik, dan yang ketiga adalah sholat di shaf pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Sedangkan pada saat itu manusia dalam keadaan bingung dan cemas, sedang matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maksudnya adalah ketika orang itu memiliki keperluan yang mengharuskan keluar dari masjid, namun hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah salat berjamaah. Maka marilah kita kisahkan dalam hati, karena dengan mengesankan dalam hati maka Allah akan memberikan kefahaman sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Tidak lupa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.